Yang pertama, sepak bola atau nyanyi? Sepak bola. Kenapa lu pilih sepak bola atau penyanyi? Kan lu sekarang penyanyi. Iya, apa namanya? Gue nyanyi, tapi cuman gue nggak bisa. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di mana aja kalian lagi nonton acara ini. Kalian lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, teman-teman yang udah nonton episode-episode sebelumnya bersama teman-teman musisi, teman-teman gue yang lain di dunia entertainment juga, semoga itu bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan juga yang positif, dan juga memberikan gambaran seperti apa sih dunia musik itulah pada umumnya. Dunia entertainment itu kayak gimana sih gitu. Semoga itu bisa menginspirasi kalian. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu. Kalau kalian suka, kalian boleh like, boleh komen apa aja, dan juga boleh share ke teman-teman yang lain juga. Oke, so di episode kali ini gue menyambangi kediaman teman gue, sobat gue dari negeri seberang yang berkarir di Indonesia ini. Namanya cukup melejit beberapa tahun terakhir, dan juga kesibukannya sangat padat sebelum corona ya. Jadi kalau corona, kesibukan kita sama semua. Hampir semua sama ya. Jadi kali ini gue akan ngobrol-ngobrol bareng Jess Haya. Hei, apa kabar, men? Keren, baik Jess. Gimana kesibukan di corona ini? Nggak sibuk. Nggak sibuk kan? Nggak sibuk. Tapi sebelum corona kan jadwal begini. Ya, alhamdulillah sih kemarin. Tapi ya kondisi lagi corona ini juga bukan cuman gua, tapi semua, Iya, semua. kayaknya ke semua teman-teman artis juga, musisi Iya, juga yang benar. banyak. Ya, udah berapa, ini bulan keberapa nih? Ini udah bulan 4 ya. keempat, iya, 4 mau bulan kelima, keempat. tempat Ya, kita berdoa aja lah. Semoga kedepannya bisa selesai, cepat selesai, bisa kerja lagi. Amin. Gitu. Apalagi kita di entertain kan emang ya lapangan ya. Iya, butuh keramaian ya. Butuh keramaian. Kalau izin Ibaratnya. keramaian ditutup, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Oke, Jas nih. Jadi di Serundeng ini gue biasa ngobrol sama teman-teman musisi. Jadi mungkin banyak orang udah tahu lu tuh terkenal dari single dari Mata ya, berarti ya naiknya ya. Dan juga single-single lo yang lain kan hits semua ya. Alhamdulillah, ya. Gitu. Nah, mungkin yang nggak banyak orang tahu nih perjalanan karir lo nih. Nah, mungkin gue selalu bertanya ke teman-teman gue yang lain, Ya. lu gimana awalnya lu bertemu dengan musik dulu gitu? Apakah lu dari kecil atau pas kapan? Kalau gue emang dari kecil suka musik. Suka musik ya? Suka musik, cuman nggak pernah kepikiran buat terjun di dunia musik, apalagi di industri. Apalagi gue kan dari Brunei juga, gitu. Apalagi khususnya kalau gue di Brunei itu ya apa ya, remaja apa yang pada dasarnya emang sekolah, Iya. high school, tapi emang suka bola. Gua emang cita-cita dari kecil tuh bola, tapi musik emang suka. Oh, oke. Jadi kalau misalkan di musik itu gua nggak bisa bilang bahwa kayak kita tuh apa ya, family musisi, tapi semua tuh rata-rata bisa nyanyi gitu. Oh, Kayak oke, misalkan iya. apalagi kalau apa namanya ada acara-acara Acara keluarga, keluarga. ada birthday, tapi itu pasti ada, nggak lepas dari namanya karaoke gitu. Iya, nyanyi Suka gitu. lah. Oke. Terus akhirnya bisa terjun di dunia musik itu, gua suka banget pada saat itu 2000, lo tau gak sih, 2008, Iya. 2009. Terakhir itu gue di bola itu 2008. Oke. Akhirnya gue berhenti 2008. Kayak lu total berhenti. Iya, gue berhenti. Akhirnya di musik itu gue coba apa namanya, ngeliat cover tuh pada saat itu. Oh, iya. YouTube juga belum seperti kayak kayak sekarang, tapi gue masih inget tuh yang awal-awal tuh kayak Boys Avenue. Oh, iya, Boys benar. Avenue Boys Avenue yang itu terkenal banget dari dulu. Emang udah apa namanya, cover band kan. cover. Cover. Nah, gue suka banget kalau ngeliat mereka kayak banyak yang apa namanya cover, dan apalagi gue emang terinspirasi sama musik-musik Indo yang pop Indo tuh gue suka gitu. oke. Gue mendengarkan pada saat itu Name It semuanya kayak Samson. Iya, zaman itu ya. Pada zaman itu. Gue mendengarkan semua musik-musik Indonesia, adalah beberapa yang gue suka. Terus terjun di musik, akhirnya kenapa gue nggak bikin cover, kenapa gue bikin cover terus, kenapa gue nggak bikin lagu gitu. Karena kayak capek gak sih kalau bawain cover. Akhirnya gue nulis lah, mencoba sebenarnya, iseng. Gue ciptain lagu itu 2010
2011. Oke. Itu nomor berapa tuh? 2010 2011. Nomor gue berapa ya? Aduh, matematika gue jelek banget. Berapa umur gue ya? Lu lahir tahun berapa sih? Lu 93. Oh, lu 93. Berarti 2010 itu 17 tahun ya? 17 tahun ya, 17 tahun lah. 17 tahun. Bikin cover bikin lagu sendiri. Temen gua rekam, dimasukin ke YouTube. Sempat viral pada saat itu, tapi di Malaysia. Di Malaysia. Diundang lah gua. Oh, viralnya di Malaysia malah. Oke. Jadi akhirnya gua diundang di acara APM Anugerah Planet Musik. Iya, Planet Musik Malaysia, tahu. Jadi APM itu emang ngundang kalau nggak salah tuh Malaysia, Singapura, sama Indonesia. Jadi gua the only Bruneian yang diundang pada saat itu karena lagu viral ini. Karena emang tema mereka pada saat itu 2013 itu social media. Tentang social media. Jadi akhirnya sekarang HP dulu. Oh iya. Kurang ajar nih HP. Terus akhirnya di Malaysia gue diundang di Singapura nyanyi. Bertemulah sama label gue sekarang, Sony Musik Indonesia gitu. Ketemu sama Mbak Debbie, jadi yang founder gue yang bawa gue ke Indonesia, yang bawa gue ke sini. Dan pada saat itu gue masih inget dia bawa Judika. Ke sana. Iya, dia bawa Judika ke sana. Gue itu dicari sama orang si Singapura ini, APM ini, gue mau dong ini buat nyanyi di acara APM ini kan. Gue kan juga serius, gue nggak pernah nyanyi di acara segede itu kan. Nah, semua ada di situ, yang kayak ada Judika, ada Siti Nurhaliza, pokoknya top dari semua 3 negara itu ya. 3 negara. Gue kayak aduh gimana, gue nggak pernah nyanyi di panggung segede itu. Akhirnya gue nyanyi, terus dapet kesempatan buat di sini. Jadi udah ya nggak berasa udah 6-7 tahun kayaknya. 7 tahun ya. 2014 gue udah mulai di sini. Mulai di sini ya. Mulai di sini. Ya bolak-balik Jakarta, Brunei. Berarti si Mbak Demi ini lah yang ibaratnya pertama kali menemukan founder menemukan lo di APM itu, Nah, kemudian apa yang membuat lo akhirnya berpikir kayak gue bertaruh untuk ke Indonesia ini? Lu bukan pindah kota nih, lu pindah negara nih. Lu kalau beberapa teman gue sebelumnya kan merantau dari kota ini. Kalau lu kan dari negara ini ke negara ini gitu. Walaupun ya kita tetanggaan ya, Indonesia sama Brunei. Cuman kan apa tuh yang membuat lu, mungkin yang membuat lu berani, dan juga apa yang memotivasi lu sehingga lu ya udah gue yakin nih gue bakal ke Indonesia nih. Kan gak ada garansi apa-apa lu bakal setenar sekarang. Bener, enggak ada. Iya sih. Makanya gue itu sebenarnya karena satu, gue suka musik. Gue suka musik ya. Cuma pada saat itu gini, umur gue pada saat itu 19 tahun. Iya, 19 ya. Gue kan emang dari kecil itu emang umur gue 1 tahun itu emang udah sama oma gue gitu. Pada di 2013 APM yang gue cerita sama lo, sebulan setelah, gue masih inget, itu di bulan Oktober, APM 2013. Nah, oma gua yang gua deket emang udah dari kecil ya. Ibarat gue emang deket sama dia lah dari kecil. Terus di bulan November itu, sebulan setelah itu dia meninggal. Nah, dia meninggal, dan pas waktu dia meninggal tuh gue kayak aduh gimana ya, gue juga kayak masih ada butuh guidance gitu loh. Tahu sih kayak apa pembimbing gue harus ngapain gitu buat kedepannya, apalagi di umur gue itu 19 tahun, dan gue emang sekolah di akademik itu nggak terlalu suka di akademik itu. Gue emang more to art sih sebenarnya. Kayak misalkan sport lah, art juga mungkin kayak bola gue suka. Kalau gue bola suka, tapi oma gue yang suruh berhenti karena pada saat itu dia ini nggak ada masa depan kalau lo cuma di sini doang. Nggak ada masa depan, pokoknya ya biasalah orang tua pasti mereka mikirnya bahwa aduh umur lo masih nanti kedepannya lo susah. Tapi gue ngerti gitu. Pada awalnya juga soal musik sih bukan nggak dilarang ya, karena kita nggak ada industri dan belum ada orang yang memulai bahwa kayak bisa sukses ada patokan gitu ya. Apalagi di di Brunei kan, di Brunei gitu emang akademik tok gitu di sana gitu. Nah, pada saat itu oma gue meninggal dan gue dapet
apa ya, gue dapet tawaran, terus bulan setelah itu mama gue meninggal. Gue tuh juga sempat kayak apa ya, stres berat juga selama 9 bulan itu kan. Satu, gue nggak ada apa ya, nggak ada duit juga, nggak ada pemasukan. Terus akhirnya gue masih ya nggak kerja, pengangguran gitu, pengangguran kan. Akhirnya gue dapet tawaran itu, ya gimana caranya gue ke mana namanya, kenapa gue modal nekat, karena gue ngerasa bahwa ini apa ya, udah jalannya Tuhan, bahwa Tuhan itu udah ngeliatin bahwa ini nih gue bukain lo pintu nih gitu loh. Lo suka musik. Cuman gue juga mikir, gue tuh selalu pada saat oma gue udah nggak ada, gue kan butuh seseorang yang memotivasi gue. Dan kadang-kadang meskipun gue nggak dapet itu, gue harus memotivasi gimana dari gue sendiri. Jadi gue masih ingat gue ada satu buku yang gue suka tulis, kayak sebenarnya kayak diary sih. Aduh. Jadi gue tulis achievement aja, kayak pencapaian gue apa. Sebenarnya nggak ada pencapaian juga sih. Pada saat itu gue ngerasa kayak apa sih pencapaian gue, belum ada. Tapi gue tulis, kayak gue tulisnya kayak the first Bruneian yang apa ya, orang Brunei yang pertama yang di tanda tangan kontrak sama Sony Musik Indonesia gitu. Oh, itu lu tulis ya? Ya gue tulis aja gitu, biar kayak maksudnya kalau gue lagi dimotivated, gue bisa baca, ayo semangat ya gitu. Karena buat motivasi gue adalah gue pengen jadi the first Bruneian yang maksudnya orang-orang tua, mulut orang-orang tua kayak aduh, udahlah musik apa sih gitu, ngerti nggak sih? Jadi gue pengen mematahkan itu gitu. Jadi gue dapat apa namanya, apalagi emang dari dulu kan gue nontonnya Inbox gitu ya. Oh, di sana juga ditayangin ya? Ada. Wah, keren. Jadi bukan, maksudnya semua apapun apa namanya, acara musik gue tonton gitu, kayak yang Erwin Gutawa dulu yang apa namanya, yang suka konser kalau di SCTV itu. Oh iya Harmoni gitu. Gue nonton semuanya gitu, dan sama oma gue juga kan. Pada saat gue dapet tawaran itu nggak mungkin gue nolak, dan menurut gue itu adalah salah satu apa ya, gue modal nekat sebenarnya. Satu, gue nggak bisa bahasa. Terus benar, kedua, gue nggak mikir kayak nanti kayak gue nggak mikir tentang mau ada uang nanti atau nggak ada uang nanti. Gue itu udah nomor 2 lah menurut gue. Learning by doing juga sih. Gue learning by doing. Itu itu menarik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mikir, maksudnya kayak lu ini aja kan, kayak tadi lu bilang, lu sebenarnya butuh guidance, tapi akhirnya mengakali gimana caranya. Akhirnya ya udah deh, salah satunya diary itu. Jadi maksudnya jadi teman-teman jangan sampai berkecil hati, atau jangan sampai misalnya ya masalah, semua orang pasti punya masalah masing-masing. Jadi kita juga harus bisa mencari solusinya, dan juga mungkin mencari cara gimana caranya biar kita bisa termotivasi sendiri ya. Misalnya kayak tadi, misalnya Jess dengan diary itu sangat bermanfaat ya, sedikit banyak ya. Iya, lumayan sih gitu, lumayan membantu gue. Soalnya kan gini, gue tuh apa ya, malesan ya orangnya gitu. Sama, gue juga. Malesan orangnya gitu. Gue ya apa ya, kalau nulis gitu masih dulu ya, maksudnya masih malas. Jadi gue harus butuh itu gitu. Meskipun di saat itu apa namanya, ditawarin kontrak buat sama Sony, nggak berarti lo yaudah lo jadi penyanyi, enggak. Lo harus usaha juga gitu. Benar-benar. Gue kira awalnya udahlah dapet lagu segampang itu ya. Ternyata nggak segampang itu. Jadi gue harus usaha juga gitu. Nah, sebelum kita lanjut ngobrolin soal musiknya, yang gue penasaran adalah gimana dan apa aja yang perlu lo adaptasiin waktu lo dari Brunei ke Indonesia. Maksudnya ya bahasa tadi lo udah sebutin. Bahasa. Apalagi adakah kebiasaan-kebiasaan yang cukup berat menurut lo untuk diadaptasi dari Brunei pas lu pindah ke Indo? Sebenarnya enggak sih ya, mungkin kalau orang-orang kan beda-beda ya. Kalau gua udah satu awal udah modal nekat gitu. Walau apapun itu gua pasti apa namanya, kalau soal culture pasti beda kan gitu. Benar. Kalau Brunei itu gimana ya? Brunei itu kadang kalau ketemu orang tuh masih suka canggung gitu. Nggak sih, kayak gimana ya, hello gitu. Nggak semuanya bisa friendly gitu. Berarti gitu. orang Indonesia lumayan friendly ya. Friendly kalau menurutku ya gitu. Jadi naik motor itu satu hal yang baru juga. Di sana nggak ada ya? Ada motor, tapi cuman kayak buat boncengan, nggak pakai helm, terus akhirnya gitu tuh nggak. Menyelip-nyelip tuh nggak ada kan. Jadi ya lumayan
makanan juga. Oh iya benar. Iya makanan dan ya pasti beda lah, beda. Iya. Cara gue yang signifikan tuh sebenarnya bahasa. Karena oke. bahasa di awal kan gue nggak terlalu fasih lah Iya. dalam bahasa, tapi karena udah di Indonesia dan tiap hari di sekeliling gue kan orang Iya, Indonesia, ngobrolnya jadi harus sama orang ngobrolnya Indonesia. juga bahasa Indonesia ya. Akhirnya lu sedikit banyak ya beradaptasi dan belajar lah ya. Belajar iya banyak, gue banyak belajar kok. Banyak banget ya. iya. Keren. Nih, ini jadi teman-teman. Jadi seperti yang gue selalu bilang di acara seri ini, gue selalu bilang memang mungkin lu suka musiknya, tapi belum tentu lu cocok dengan lingkungan musiknya. Jadi kayak misalnya lu suka musik, begitu lu sign sama Sony, ya bukan semata-mata ya tadi lu bilang, bukan semata-mata lu akan gue langsung terkenal, langsung punya lagu. Lu harus beradaptasi bahasanya, lu harus beradaptasi sama sekeliling lu, orang label. Belum teman-teman Indonesia yang benar-benar lu ini beda negara loh. Culture beda, ngobrol beda, gaya bahasa beda, banyak banget gitu, dan itu yang penting gitu. Jangan cuman karena gue musisi, ya gue musiknya aja, musiknya pokoknya gitu kan. Masih banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah ini contohnya salah satunya. Jazz nih sampai pindah negara, kalian bayangin. Nah begitu lu sign sama Sony, lu langsung dapat lagu pertama itu dari Mata atau lu sempat dapat lagu lain? Gue sempat dapat lagu lain dulu. Oke. Karena pada saat itu gue masih ingat Sony itu kerjasama sama Swedia. Oh iya benar. Kepala luar pokoknya. Jadi apapun itu kayak apa ya, mereka ada semacam, lo datang ke Swedia terus mereka ada kayak beberapa kayak file gitu, ada lagu-lagu. Jadi ya komposernya juga terkenal, yang nulis itu ada yang bikin lagunya buat soju gitu. Soju mah minum, bos. Suju. Ya Super Junior. Ya. Itu dalam bahasa Inggris. Jadi gue disuruh buat apa ya, menggantikan lirik dalam bahasa Indonesia. Nah, gue sempet rekaman dan gue ngerasa itu nggak cocok buat gue. Di sana rekamannya? Nggak, rekamannya di sini. Ya, rekamannya di sini. Kayak misalkan gini nih, ibarat lagunya Neo deh, Neo. Terus tiba-tiba liriknya lo bahasa Inggris. Enggak. Aneh gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan kayaknya nggak deh, gue harus ada satu lagu gitu, satu lagu yang gue bisa apa ya, yang gue banget gitu. Kebetulan mereka juga, lo bikin lagu kan, udah lo bikin lagu. Tapi lama itu juga makan waktu yang lama. Gue makan waktu dalam waktu 4 bulan bikin lagu itu karena satu bahasa. Oh iya benar. Ya satu bahasa. Terus makanya kalau lo lihat dari Mata tuh kan liriknya diulang-ulang. Iya. Kan itu yang lo hafal ya? Capek gua. Gua kayak pas nunggu capek gua, ini aja ulang-ulang aja. Oh iya gitu. Iya dong, coba lihat. Iya lihat. sih, benar makanya. Oh gitu. Oh itu alasannya itu sebenarnya. Ya, alasannya itu. Oke. Jadi lagu pertama yang akhirnya rilis tuh di Sony dari Mata. Ya, dari Mata. Oke, dan itu lagu lu sendiri. Lagu sendiri. Oke. Nah, begitu launching, apakah lu sebegitu yakinnya dengan lagu itu? Enggak. Sorry. Gua kalau yakin juga enggak sebenarnya pada saat itu, karena satu lagu itu juga sebenarnya gue sempet mau pulang Brunei malah. Oh, kenapa udah hampir udah mau give up gitu ya? Udahlah gitu kayaknya, karena satu gue di sini lagu rilis tapi nggak ada pemasukan sama sekali. Gitu. Dan gue udah ngeluarin, ya maksudnya kan dari Brunei juga kan masih kayak dia dikirimin orang tua juga dari situ. Terus pas waktu aku rilis itu nggak langsung boom, lama itu makan waktu dalam setahun. Itu setahun ya? Iya benar. 1 tahun dulu baru gitu. Gue hampir mau pulang karena emang udah apa ya, nggak ada gue di Indonesia tapi nggak ada penghasilan kan pada saat itu. Gue juga ya gue emang disuruh pulang juga sih sama parents juga pada saat itu. Udah lo pulang aja, kayaknya udah terlalu lama juga di sana. Iya 2014 gue di sini. 2016 kayaknya baru rilis dari Mata. Oke. Lumayan iya. Benar. Nah, habis itu tapi ya alhamdulillahnya ternyata booming setelah setahun, nggak nyampe setahun. Nggak sampai setahun. 11 bulan, sampai hampir setahun. Iya. Kemudian akhirnya dari Mata akhirnya melejit, set. Semua orang satu Indonesia tahu, bahkan udah sampai ke luar negeri juga ya. Lagunya gitu. Nah, menurut lu apa yang membedakan dari Mata, maksudnya pas lu baru mendarat ke Indonesia as an Jazz yang masih orang Brunei, dan akhirnya lu udah mendapatkan image Jazz nih penyanyi Indonesia,
Gitu. Menurut lo apa yang perbedaan yang signifikan yang lo alami sekarang? Signifikan. Yang signifikan banget kayak anjir nih, dulu gua nggak kayak gini nih. Mungkin kalau signifikan, kalau apa ya? Mungkin kalau signifikannya itu dari awal kan, kalau misalnya gue sebelum rilis orang banyak tahu kali ya. Orang-orang banyak kayak recognize that, itu Jazz yang dari Mata gitu. Iya. Ya kalau sebelumnya, kalau di Brunei sendiri gimana? Lo? Nah itu tuh sebenarnya mereka. Ya kalau di Indonesia kan orang udah tau lah Jazz Hayat gitu. Nah lu as a Brunei gimana? Lu nyampe ke Brunei apakah? Iya mereka tahu sih, mereka tahu yang gue berkarir di Indonesia. Mereka tahu. Cuman gue nggak tahu kalau misalkan ada yang tahu apa enggak ya. Soalnya gue jarang pulang ke Brunei kan. Jarang pulang ke Brunei juga, tapi kayaknya. Tapi tahu pasti tahu. Tapi lu pernah manggung di Brunei udah pernah? Pernah. Sebelumnya juga pernah, setelah Dari Mata juga pernah. Kemarin juga ada. Jadi mereka itu kayak ada semacam AMI-nya Brunei. Oke. 2 tahun sekali kemarin. Gue sempat pas waktu kemarin pulang juga ikutan juga, nominasi juga. Nominasi juga. Berapa itu? 2017 kalau nggak salah. Oke. Dan akhirnya tapi nggak menang ya di. Menang ya? Iya dong. Menang ya, dapat Piala Brunei. Karena menurut gue ya seperti yang lu bilang, orang Brunei pertama yang sign dengan Sony dan Sony adalah label internasional gitu kan. Nggak cuma di Indonesia doang. Jadi maksud gue itu sebuah pencapaian dan juga sebuah awarding yang sangat bagus lah buat lu, apalagi lu orang Brunei gitu. Gitu. Nah, habis itu lu naik Dari Mata, kemudian lu ngeluarin single yang alhamdulillah naik juga. Terus kemudian akhirnya manggung pertama lu di Indonesia. Ya. Kapan? Masih inget gak? Waduh, gue masih inget. Apa nih, lo setelah dari manggung pertama gue masih inget di Banten, Anyer. Di Banten, Banten Anyer. Oke. Dan saat itu Dari Mata belum tahu lah ada. Tapi udah rilis. Oke. Itu pengalaman pertama, gue groginya. Itu lu bawa band apa sendiri? Gue bawa band. Oke. Itu lu, iya maksud gue kan lu ya manggung di Brunei udah pernah dong sebelumnya? Udah. Iya kan, abis itu ya lu manggung di APM itu. Nah pas lu manggung di Indonesia kan vibes yang beda lagi tuh. Gue adaptasi juga sih. Terus harus ngobrol ya kan? Iya, bahasa Indonesia gue yang masih Tuhan, masih belum. Oh itu di Banten tuh? Di Banten Anyer, dan gempa lagi pada saat itu. Iya. Iya, jadi anjay. Gue nggak tahu ya acara apa, gue lupa. Gue nyanyi paling 5-6 lagu lah gitu. Oke. Nyanyi Dari Mata juga, selebihnya cover. Terus gue tahu bahwa gue guru game tak ampun. Terus itu bahasa gue juga masih jelek. Terus kelar manggung itu gempa, tapi nggak lama sih, kayak apa ya, cuman goyang selama 2 menit gitu. Oke. Iya, itu experience yang gue gak bakalan lupain sih. Itu tuh gila. Kalau first time manggung ada gempa lagi. Iya, karena dia dekat itu kan. Dekat pantai. Iya, benar mencari dekat pantai. Oh, jadi pertama kali manggung itu di Banten gitu ya. Kalau yang pertama kali bawain Dari Mata dan juga rame banget. Itu yang rame banget itu di Yahya. Yahya itu sekolah Kristen kalau nggak salah di Bandung. Oke. Gue lupa apa nama itu, yang pertama kali gue bawain Dari Mata dan orang semua nyanyi. Gitu. Ya. Nah itu perasaan lo? Apa ya? Ini lagu lu nih. Gue happy banget rasanya, gue tuh kayak speechless. Yes. Seneng lah, pokoknya seneng itu beda aja gitu. Nggak nyangka, karena satu, gila gue nulis lagu itu lama banget, lo tau sendiri gitu loh. Di gue bodoh lah, mau orang juga ada beberapa juga yang memperolok lagu itu, tapi gue nggak peduli gitu. Alhamdulillah gue bersyukur akan karya itu yang udah membawa gue kesini juga. Terus semua nyanyi itu gue kayak wah, merinding aja rasanya. Kayak gue bikin itu di Brunei dan orang tuh nggak tahu kan kayak gimana gue susah bahasa Indonesia, susah banget, dan akhirnya bisa dinyanyiin sama semua ribuan orang tuh rasanya happy banget. Keren. Jadi itu teman-teman, ini pengalaman, maksudnya nggak
seorang Jess Hayat pun mengalami proses ya. Proses. Nggak yang bikin lagu, Sony bikin lagu langsung meledak. Enggak juga, itu butuh proses. Bahkan sempat ada fase malah lu pengen balik ke Brunei tadi kan. Iya, ada jadi fase. gitu. Tapi ya memang kalau sudah jalannya ya yang di atas benar, gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Iya. Gitu. Keren. Abis itu lu mangung-mangung, lu ngeluarin single kedua berarti Kasmaran. Abis itu naik juga tuh Kasmaran. Single ketiga Teman Bahagia. Terus single keempat Katakan. Anjir, naik semua tuh. Udah gak jelas nih, katakan nih. Ya. Habis itu Penipu Cinta ini keberapa? Penipu Cinta itu lagu ke-6. Kelima berarti apa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ya. Nah, Penipu Cinta ini berarti lu rilisnya bulan kemarin di Maret, April. Februari. Oh, itu Februari justru. Februari kemarin. Gitu. Februari ya? Februari. Dia lupa loh. Lupa April. Pokoknya awal corona gue ingetnya. April kah? April. Pokoknya corona tuh kan Maret pertengahan ending gitu. Lo rilisnya April. Februari deh. Dia lupa loh. Gue lupa, maaf. Pokoknya single terakhir lo tuh Penipu Cinta sebelum corona ini. Dan dengar lu mau ngeluarin album sebenarnya kan di tahun ini. Benar. Tapi akhirnya mundur. Karena Corona. Benar. Gitu. Jadinya bulan Mei ya teman-teman, mungkin apa nama fans lu apa sih? Jazz Squad. Mungkin anak Jazz Squad pasti udah tahu dan mungkin udah dengar isunya ya, maksudnya bakal, dan kalau nggak salah bakal bikin showcase harusnya ya. Harusnya bikin showcase konser gitu. Di M Block kemarin. Di M Block ya. Tanggal bulan Mei ya. 8 April kemarin. Oh, April kemarin, tapi cuman akhirnya di-postpone lah. Dan gua nggak tahu juga sampai kapan, mungkin tahun depan. Oke. Jadi teman-teman tunggu aja, bisa dicek nanti di Instagram Jazz ataupun Sony Music. Gitu. Nah, terus lu dari perjuangan lu tadi di Brunei, terus lu akhirnya bikin single naik semua, terus akhirnya bikin album. Apakah album itu merupakan salah satu mimpi lu gak? Atau pencapaian lu gak? Atau lu emang masih ada pencapaian yang lain? Ya, salah satu pencapaian gue juga sih sebenarnya kalau album. Gimana ya, aneh ya kalau soloist dan gak ada album tuh kayak gimana gitu. Belum apa ya, ibarat lo kuliah tapi belum wisuda. Ya begitulah. Belum dapat ijazahnya Ini salah satu target gue juga gitu. Sebenarnya di album gue tahu nggak gampang gitu buat menuju ke sana tuh, karena awalnya kan gue ya learning by doing juga dari awal. Emang ngeluarin single tapi bener. Album itu ya persiapannya tuh nggak segampang itu ya ternyata ya. Tapi dari hasilnya lu udah dengar berarti kan lu puas dengan album lu ini? Menginterpretasikan seorang Jess Hayat gitu. Gua malah pas kemarin itu, sorry ya, gua nggak bilang corona baik, tapi cuman ada beberapa hal, jadi gua itu bisa matengin lagi nih album gua. Materinya bisa. Jadi ada banyak waktu lagi karena gua postpone. Yang awalnya 10 kayaknya jadi 13. Lu nambah. Dan gue nambah. Jadi ada gue sekarang lagi workshop juga, ada beberapa musisi juga yang gue kerja bareng juga. Oke. Akan ada kolaborasi ya. Iya, mungkin ada kolaborasi juga. Ya, keren. Jadi teman-teman yang mau tahu apa aja kolaborasinya, saksikan terus di Instagramnya Jazz. Nanti dia akan update terus ya. Yes, bro. Keren. Nah, oke, ini pertanyaan gue nih menarik. Kan berarti lu dari 2014 sign Sony-nya ya? Ya, benar. 2014 sampai ini 2019 lah. Pengalaman lu panggung yang terzong sama panggung yang menurut lu ini sedap banget nih. Ini lu bahagia banget lah manggung gitu. Itu di mana aja dan acara apa? Terzong ya? Ya, yang akhirnya lu inget terus kayak aduh kok gitu. Terzong kayak lucu kayak. Kalau yang paling oke banget ya, atau paling oke banget? Paling oke banget itu kayaknya susah karena banyak. Oke, yang lo ingat aja. Udah susah karena banyak, tapi kalau dibilang one of the best paling bukan karena bandnya ya? Bukan. The crowd, the crowd. Oke, karena bandnya gue kira. Acara kemarin. Shopee kemarin. Karena gue nyanyi dengan dengkul gue yang lagi operasi kemarin kan. Jadi itu rasanya tuh, karena itu one of panggung yang gue nggak bisa lupain.
Oke. Karena gue masuk ada Shopee, ada sebelumnya juga. Karena jadi gue itu kan sebenarnya baru keluar apa namanya, gue persis tanggal 7. Oke. Tanggal 11 gue cabut dari rumah sakit. Terus malamnya manggung langsung ya di Gading. Oh iya, acara Pixie kalau nggak salah. Oh iya, itu gue liat sempat ada duduknya ya. Iya, ada duduknya juga. Dan itu apa ya, untungnya itu salah satu panggung yang gue nggak bisa lupain ya. Karena sama sakitnya baru keluar. Baru. Iya, itu sih seru. Shopee juga one of the best juga. Karena semua pada nyanyi rame ya. Banyak yang event-event yang kalau misalkan seru tuh banyak. Gua nggak bisa les cuman satu ya. gitu. Iya, itu salah satunya lah. Ya. Nah, kalau yang zong atau ya lucu atau mungkin ada kejadian apa? Mic mati atau misalnya tiba-tiba lu di panggung dicium fans gitu. Apa ya kalau terzong itu zong atau lucu so mungkin. So far sih nggak ada ya kalau yang zong banget itu nggak pernah. Tapi kalau kejadian lucu boleh. Bisa sih gitu. Paling kayak gua pernah nyanyi di salah satu pokoknya itu dulu. Jadi mic yang ada ininya, tau gak sih? Yang ada wire-nya gitu loh. Oh, ada wire-nya ya. Wire lepas. Wire lepas. Terus gue tetep nyanyi. Oh, gitu. Oke. Jadi gua nggak dengar bahwa ini belum dicolok pada saat itu. Itu di mana? Itu gue lupa, itu udah lama banget. Zaman belum ada apa ya? Gue belum punya mic wireless pada saat itu. Oke. Masih ingat. Itu sih salah satu banget kejadian. Iya, banyak kalau kejadian lucu apa ya? Atau mungkin dari fans lu pasti ada aja kan fans yang apa namanya? Ya, saking fansnya suka ada kejadian-kejadian yang tak terduga. Banyak kalau naik panggung ya. Iya, kalau naik panggung iya. Cuman kalau nyium gitu enggak ya? Ada juga dong. Ada. Ganteng gini masa mumpung ada kesempatan ya disosor aja dulu. Oke, panggung yang gue bisa lupain satu lagi. Apa tuh? Kalau nggak bisa gue lupain itu gue pernah nyanyi di acara orang sunatan, anaknya sunatan gitu. Oke, di Indonesia? Di Bandung. Oh, di Bandung? Iya, di Bandung. Jadi anaknya lagi apa tuh namanya, Kitanan ya? Kitanan. Terus akhirnya gue nyanyi gitu di apa namanya? Oke. Di acara itu. Gitu. Gue juga kayak, wih, keren. Baru pertama kali wedding-nya udah biasa kan. Sultan Bandung. Iya. Oh gitu. Tapi rame ya nonton. Rame juga sih nonton. juga kayak lucu. Iya, benar, makanya lu selalu ingat ya. Oke, itu pengalaman seru Jess tuh dari dia dari pertama kali mulai berkarir di Indonesia sampai akhirnya sekarang masih tetap berjuang ya. Enggak mentang-mentang udah di sini namanya santai-santai gitu, tetap berjuang banget gitu. Oke, nih gue punya games nih, pertanyaan cepat. Oke. Singkat-singkat aja. Jadi gue punya 3 pertanyaan cepat, lu jawab A atau B, nanti habis itu baru A, B. Iya, misalnya gue tanya David Likomahu atau Raden Irfan, lu tinggal jawab salah satunya kan. A misalnya atau B gitu. Ya kan. Dan jadi gue sebut nama ya. Sorry kalau yang sebut namanya. Jadi itu A atau B. Ntar habis itu baru dijelasin. 3 pertanyaan aja gampang. Oke, itu gue ingat-ingat dulu pertanyaannya ya. Gue jadi lupa lagi. Yang pertama, sepak bola atau nyanyi? Sepak bola. Cewek rambut panjang atau cewek rambut pendek? Rambut pendek. Cewek Indonesia atau cewek Brunei? Indonesia. Kok ada jadi dulu dikit. Oke, udah 3. Oh, 3. Iya, gue udah jawab kan? kan? Iya, udah jawab semua. Cepet dong. Gampang kan? Gampang. Kenapa lu beli sepak bola atau penyanyi? Kan lu sekarang penyanyi. Iya, apa namanya? Gue nyanyi, tapi cuman gue nggak bisa lupa sama first love gue di bola gitu kan. Iya, benar. Tapi ini gue lanjutin sedikit ya. Maksudnya, kenapa lu akhirnya ya selain yang oma lu waktu tadi lu bilang oma lu menyarankan untuk mending nggak usah di sepak bola, cuman kalau lu bilang itu first love, kenapa lu tidak kayak berusaha lanjutin? Nah, gue ngomongin soal bola, gue tuh gimana ya, suka banget sama bola gitu. Kalau pada saat itu gue juga nggak bilang bahwa gue main di pro, tapi gue main di U16-nya Brunei gitu. Pada saat itu gitu. Timnas nih bos. U16 tapi U16, ya. Kalau bola itu ini menurut pendapat gue ya, gue nggak tahu kenapa kadang kita itu nggak kayak
apa ya, terlalu banyak ketinggalan gitu. Misalkan soal bola. Jadi bola itu harus yang dilatih itu dari umur lo 5. Kalau orang Eropa tuh gue liat umurnya 5, 4, 6 itu emang udah dari kecil udah start duluan gitu loh. Apalagi kalau gue kan pada saat itu ini gue ngomongin gue ya pada saat itu. Umur gue 15 tahun. Gue akademik juga jalan, bola juga jalan gitu. Gimana caranya bisa bisa jadi pemain bola itu pada saat itu karena lo ikutan kayak misalkan kalau di sini high school namanya apa sih? SMA. Lo SMA, misalkan ada kejuaraan ya SMA mana. Jadi ada satu orang yang mungkin yang lagi scouting, ngeliat kayak gue suka tuh yang nomor 6, nomor ini. Iya. Itu lo disamperin, kalian datang ya di tanggal segini. Gitu buat pemilihan lagi, seleksi lagi. Sampai yang mungkin dari daerah-daerah mana akhirnya jadi sampai jadi 20 orang. Nah, gila, gimana tuh? Ratusan orang sampai akhirnya 20 orang gitu. Dan akhirnya gue masuk nih di antara 20 ini buat gitu. Nah, cuman kita itu tetap paginya sekolah dulu. Terus jam 3 sore sampai jam 6 tuh udah latihan bola gitu. Itu cuman lo hitung aja kita latihan cuman berapa tuh. Akademik jalan itu juga jalan. Terus pas waktu mau mendekati mau ke turnamen, baru lo itu ditaruh di dalam karantina di karantina selama 2 minggu buat latihan pagi siang malam pagi siang. Tapi itu kita tuh kan latihan cuma 2 minggu ya di karantina. Kita bakal kalah dong sama orang yang udah umurnya 6 udah main bola gitu. Dan spare waktu mereka untuk latihan lebih banyak gitu. Makanya kita tapi kita udah latihan bola, udah capek, udah latihan bola tuh udah bukan nggak berusaha, kita semua usaha. Gue yakin pada saat itu. Tapi cuman kenapa ya masih begini ya? Kenapa ya gitu. Jadi mungkin itu yang harus jadi pertimbangan juga buat gue juga kayaknya enggak deh. Gue nggak bisa make money. Gue logika aja. Jadi dulu tuh sedih. Pas Oma bilang udahlah nggak usah main bola, sedih. Jujur gue sedih banget karena gue suka itu sama bola gitu. Tapi kalau pas waktu gue udah gede dan gue udah mikir bahwa ya juga ya gitu. Karena gue tahu gitu. Dan pas waktu lagi gue gue turnamen, Oma gue ketawa gitu. Ketawa tuh karena ngeliat ya kalian dibayar nggak sih gitu loh. Maksudnya gitu ya. Iya, dan gue jujur-jujuran aja. Jadi kayak uang saku yang Oma gue kasih sama uang bola gua yang dibayar sama itu lebih banyak dari uang saku gua. Uang saku gua lebih banyak daripada ini gitu. Gua nggak harus sebut berapa lah. Cuman kayak dari situ akhirnya kok segini ya gitu loh. Yang lo udah latihan capek itu gitu. Iya benar-benar. Ya udah akhirnya lo memilih untuk melanjutkan perjalanan lu dan akhirnya biarkan jadi penyanyi ya. Gitu. Tapi kalau ditanya tadi ya cinta pertama lu tetap sepak bola ya. Sepak bola. Berarti tapi lu masih lanjut kan sampai cedera itu? Iya, kemarin. Gila ya. Gue tuh kenanya di sini loh, di Indonesia loh. Di Indonesia bukan di sana. Gitu. Jadi kemarin kalau teman-teman yang ngikutin perjalanan Jazz juga dan juga mungkin salah satu dari Jazz Squad juga pasti tahu beberapa tahun lalu berarti ya. Operasinya tahun ini. Tahun ini operasi. 7 Januari kemarin. Iya, dia operasi kaki ya, HCL-nya. HCL putus ya. Gitu. Jadi ya kita berdoa semoga dia cepat sembuh ya dan bisa amin. minimal dribbling bola tipis juga ya minimal ya. Keren. Nah, nomor 2 tadi, cewek rambut panjang atau rambut pendek? Pendek. Kenapa lu suka cewek? Banyak. Ini lu langka nih karena beberapa teman-teman yang lain yang gue tanya mayoritas cewek rambut panjang sukanya. Kebanyakan gak sih? Gue suka yang pendek gitu, nggak tahu. Gitu. Lebih lucu aja gitu, nggak. Kalau panjang tuh terlalu banyak menurut gue. Terlalu biasa ya. Tapi lu pernah punya dong cewek rambut panjang? Nggak sih. Pernah. Ya udah, seperti itu aja. Jadi teman-teman kalau penasaran tipikal ceweknya Jazz nanti bisa komen atau langsung DM dia aja. Pasti nggak dibalas. Nah terakhir nih, cewek Indonesia apa cewek Brunei? Kenapa lu cewek Indonesia? Emang cewek Brunei? Kalau gue belum pernah punya teman lagi orang Brunei selain lu sih sebenarnya. Jadi gue nggak tahu. Iya karena gue lagi di Indonesia gitu. Maksudnya karena gue di Indonesia, karirnya juga di sini gitu. Kalau dia lo bilang tadi cewek Indonesia atau Brunei ya gue pasti Indonesia gitu. Ya. Karena gue kayaknya kalau LDR nggak works deh. Oke, make sense.
Nah, kalau berhubungan dengan orang di Brunei, sedangkan aktivitas lu di sini ya, di Ya, Jakarta, di Indonesia ya. Keren gitu. Jadi buat cewek-cewek Indonesia yang masih itu udah nggak ada kesempatan, tapi kalau nanti ada open registration buat jadi pendamping jazz, nggak dampingin lu asisten mungkin ya kan, bisa nanti dihubungin. Gitu. Oke nih, jazz, gue juga suka tanya ini ke teman-teman gue nih. 3 suka dan 3 duka selama lu berkarir di dunia musik versi Jazz Hayat nih. 3 suka dan 3 dukanya. Terserah mau yang mana dulu. Apa nih? Maksudnya gimana? 3 suka dan 3 duka. Misalnya dukanya kalau di musik lu apa? Misalnya dukanya pertama ya kalau karya lu belum terkenal, lu dianggap sebelah mata. Itu kan jadi duka kan. Atau misalnya dukanya apa ya? Kadang ada beberapa teman yang jawab dukanya adalah pekerjaannya nggak pasti. Maksudnya kalau lagi naik, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Itu kayak gitu loh duka-dukanya. Kalau sukanya banyak kan, misalnya ya lu suka ketemu orang kalau main musik keluar kota gitu. Kayak gitu-gitu. Sukanya ya, atau 2 deh, 2 kalau Bang susah 2 juga. Suka, oke. Sukanya di musik itu gue suka gue akhirnya men-challenge diri gue sesuatu hal yang baru gitu. Oh, oke. Kayak yang lo bilang tadi, gue suka ketemu orang gitu sekarang, kayak ngobrol gitu. Karena kan itu hal yang gue nggak pernah lakuin di Brunei gitu. Karena gue introvert kan. Gue introvert karena gini, gue itu sekolah yang benar, pulang ke rumah udah sama oma gue gitu. Ngerti nggak sih? Terus akhirnya pas waktu di Jakarta itu sesuatu hal yang baru yang buat gue ngobrol sama orang tuh masih nggak pedean gitu loh. Akhirnya bisa ngobrol, minta pendapat gitu. Dan gue juga suka kalau pas waktu lagi sukanya keluar kota, terus ada orang-orang yang kayak nyapa lu kayak kajas gitu. Jadi kita ngerasa bahwa karya gitu di appreciate gitu loh. Jadi oke, gila ya sampai sini gitu, alhamdulillah gitu. Kalau dukanya sih banyak ya. Sukanya juga banyak, dukanya banyak. Iya, kalau dukanya apa yang lo ingat aja? Kalau lo juga duka banyak? Duka ya dibilang banyak enggak juga sih. Cuman duka lo apa? Kalau misalnya duka gua tergantikan. Enggak lah, itu bukan duka. Kan gua ada terus. Gila. Kalau duka gua paling ya misalnya bayarannya ada yang lama. Sedangkan kan cicilan kan nggak menunggu kita dibayar dulu baru ada cicilan. Baru bisa bayar cicilan. Itu mungkin. Terus ya itu tadi pekerjaannya jadwalnya nggak pasti kan. Bisa aja 2 bulan pertama jadwalnya full, bisa aja sebulan kemudian kosong, kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Nggak ada jaminannya. Itu misalnya kayak gitulah. Kalau lo apa? Gua sih so far dukanya itu apa ya? Apabila gue pengen sesuatu hal terus akhirnya nggak didengerin gitu loh, ngerti nggak sih lo? Iya, musik gitu misalkan gitu. Karena musik itu apa ya? Suatu hal yang fun gitu menurut gue gitu. Maksudnya dengan pendapat gue, dengan pendapat apa ya? Sama siapapun gitu, nggak sih? Tapi kalau misalkan gue lagi di sisi mana yang gue lagi menemukan apa ya? Dari diri gue di musik gitu sebenarnya gitu. Gue nggak mau ada yang kayak di awal kan ada beberapa dukanya nih ya. Dukanya tuh kalau menurut gua lebih baik artis yang suka ngoceh, yang misalkan gua mau ini, mau itu, ini benar nggak sih? Jadi kita ada ciri khas sendiri gitu. Bukan yang type of person yang kayak yang di sebelah yang lo bilang tadi di pandang sebelah mata tuh iya. Karena gua pernah ada di posisi itu, dimana pada saat itu kan ini dukanya ya. Gua pada saat itu dari Jakarta ke Brunei. Dari Jakarta Brunei ke Jakarta. Tanda tangan kontrak label. Gua sodorin dari mata gitu kan pada saat itu. Jadi yang percaya lu tuh cuma 1, tapi kayak di antara ada 10 nih ya, yang percaya lu tuh cuma 1. Yang lain ini masih ngeliat lu kayak apa sih? Brunei apa sih Brunei gitu. Itu yang dukanya itu sih sebenarnya. Iya. Tapi cuman ya gue nggak menyalahkan, mungkin ya nggak pernah juga, mungkin ya siapa ya belum pernah kejadian kan gitu. Jadi ya itulah itu dukanya. Iya benar. Nah tapi kalau menurut lu menurut cerita lu tadi, menurut gue
itu emang udah habit sih di Indonesia seperti itu. Maksudnya kayak sebenarnya bukan mungkin sengaja ataupun nggak sengaja ya memandang sebelah mata itu. Nggak usah orang Brunei, orang sama Indonesia misalnya, ada orang dari Jawa deh dengerin lagu ini pasti di awal-awal banyak yang menentang, pasti kayak apaan sih lagu lu, ntar kalau udah naik baru ini ya itu Indonesia banget lah. Maksudnya gue nggak maksudnya gue setuju dengan omongan lu, statement lu tadi, dan gue bisa bilang nggak hanya orang Brunei doang yang digituin. Kalau lu merasa kayak mungkin karena gue orang Brunei kali ya jadi gitu, enggak juga sih, emang itu udah habit lah menurut gue di Indonesia gitu, dan di industri pada umumnya ya gitu. Tapi ya it's okay lah, itu bisa di twist dengan ya pembuktian kan, akhirnya lu membuktikan bahwa ini dari mata lu lihat nih sendiri nih berapa streamsnya gitu kan, akhirnya membuat offer di mana-mana gitu. Keren. Oke, thank you banget Jess udah ngobrol-ngobrol di server ini dan juga memberikan banyak banget nih masukan-masukan buat teman-teman juga nih. Dan juga mungkin teman-teman yang di luar negeri yang juga nonton dan juga mengerti bahasa Indonesia mungkin bisa menjadi masukan juga buat teman-teman ya, bahwa berkarir itu bisa di mana aja. Mungkin emang jalan lu nggak di negara lu, berkarirnya di negara orang gitu, nggak pernah ada tahu ya kan. Itu yang penting jalanin terus nih. Nah mungkin terakhir nih pendapat sih terakhir, masukan buat teman-teman yang mungkin baru mau berkarir apa ya, pas masih di zaman lu masih remaja, pengen gue kayak pengen bermusik nih, gue pengen ini, nah gitu, masukan dan juga kiat-kiat dari Jess Hayat buat teman-teman di rumah. Kalau menurut gua ini salah satu buat anak-anak muda juga, misalkan kalian ada hobi atau sesuatu yang kalian suka, misalkan mau itu art, mau itu nulis, mau itu musik di bola gitu. Jadi whatever you do, yang paling penting itu just do it with love aja gitu. Jadi gimana ya, nggak usah mikirin yang lain gitu. Karena kalau menurut gue udah di saat kita udah mikirin, misalkan kalau gue mikirin uang terus misalkan bermusik buat enggak sih gitu loh. Dan gue yakin kalau lu ngelakuin sesuatu hal yang lu suka, hal-hal positif bakal datang ke lo gitu. Benar. Itu yang gua alamin. Lo alamin, gue alamin juga ya. Misalkan gue suka musik, gue ngelakuin apa yang gue suka, gue buat cover, dan gue pakai barang-barang yang gue ada. Misalkan maksimalin apa yang barang yang ada gitu. Misalkan gue ada laptop apalah misalkan yang pada saat itu ya laptop kentang misalkan gitu. Tapi yang penting gue bisa berkarya juga dengan itu. Gue nggak butuh yang apa ya, hal-hal yang harus nggak memaksa lah. Harus memaksa gitu ya. Jangan yang paling penting itu sebenarnya gini, jangan membatasi diri. Itu paling benar kalau menurut gue. Kadang ada beberapa orang yang kayak enggak, gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen ini. Nah yang gue belajar juga mungkin buat anak-anak muda, misalkan lo suka 5 misalkan, lo suka 5 apa ya, mau itu acting, mau itu musik, mau itu apa, mau itu MC, lo cobain semua. Gue yakin nanti lo bakal menemukan apa yang lo suka di antara semua ini gitu. Benar. Yang paling penting itu sih saran gue gitu. Do what you love. Keren. Keren banget nih. Semoga ini bisa menjadi masukan dan juga menjadi gambaran yang positif buat teman-teman di rumah ya. Jadi bisa menentukan nih mana nih yang gua banget nih, yang mana nih gitu. Bisa dicoba semua dulu gitu kan gitu. Oke, thank you banget Jess. Udah ngobrol-ngobrol di Serundeng nih. Thank you. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Moe Production, jangan lupa di like, komen dan juga di share. Dan kalau teman-teman tadi masih ada beberapa cerita-cerita yang masih penasaran dan juga masih bingung, boleh langsung DM atau mungkin mau ada versi 2. Benar, versi 2 ya. Atau mungkin ada job-job di Papua, di Ambon yang mengundang Jess, boleh nanti follow dulu di Instagramnya @jess_hayat. Benar. Benar. Dan juga mau lihat karya-karyanya kayak gue baru tahu misalnya, mungkin mereka baru tahu pas dikatakan terus mana, boleh cek juga karya-karyanya di platform digital, di Spotify, ada di YouTube ya. Ada YouTube, di seluruh digital platform juga, Juk, Spotify, dimanapun itu. Video-klipnya keren-keren. Bisa dicek di situ juga. Oke teman-teman, sampai ketemu di Serundeng episode lainnya. Jangan lupa untuk tetap stay safe, social distancing, stay healthy ya. Stay healthy. Itu gitu. Dan juga buat menyaksikan serundeng yang sebelum-sebelumnya bisa cek di sini. Oke.
dan juga bisa melihat apa aja sih informasi-informasi dari teman-teman musisi lainnya gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di serundeng-serundeng lainnya bersama teman-teman musisi gue yang semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan masukan yang positif. Oke, sampai ketemu di serundeng seru-seruan bareng Laudeng. Day.